Bab 1, Pemeriksaan Night E. Kota Odin berisi 3.000 rumah tangga, terletak di perbatasan selatan aliansi kuil dan menganggap dirinya sebagai salah satu desa terbesar di bawah kota Haoyue. Matahari pagi terbit, sentuhannya yang cerah dan hangat dengan hati-hati memelihara bumi, seakan memanggil semua orang untuk bangun. Pada saat ini, di pusat Odin, di sebuah bangunan 2 lantai yang relatif lebih dari 1.000 meter persegi, sebuah pemeriksaan sedang berlangsung. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menjadi ksatria? Suara yang kuat dan kuat, sedikit metalik, berdering. Untuk membela kemanusiaan, untuk membela orang yang baik hati, untuk membela aliansi kuil, untuk membela keluarga kita. Suara-suara yang menjawab pertanyaan itu terdengar mudah dan terkoordinasi. Jelas, itu bukan pertama kalinya mereka menjawab pertanyaan ini. Bangunan 2 lantai ini adalah Aula Kuil Night di kota Odin, disingkat sebagai Aula Odin, tempat di mana anak-anak potensial dipilih untuk menjalani pelatihan untuk menjadi ksatria. Hari ini, sedikit lebih dari 30 anak menghadiri tes seleksi untuk menjadi pengawal paling dasar. Hanya setelah mereka menjadi pengawal mereka dapat melanjutkan untuk belajar dan berlatih di sana. Master dari suara yang kuat adalah seorang pria paruh baya yang tegap dan tegap. Dia dipanggil Balza dan guru kepala ksatria dari Odin Hall. Dilaporkan, ketika dia berada di masa jayanya, dia sangat dekat untuk menjadi ksatria asli. Katakan padaku, apa standar ksatria? Balza menatap tajam ke arah anak-anak yang berusia antara 8 hingga 10 tahun. Sekali lagi, jawabannya terkoordinasi: kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, dan keadilan. Balza mengangguk, puas. Bagus, kalian semua sudah berlatih di sini selama 1 tahun. Hari ini kita akan mengadakan ujian. Tupai diklasifikasikan dari tingkat pertama hingga ke-10, sesuai dengan energi spiritual antara 10 dan 100. Tugas Anda hari ini adalah untuk mendapatkan setidaknya energi spiritual di atas 10 dan dengan demikian menjadi pengawal tingkat pertama. Semua orang yang berhasil lulus ujian ini akan dapat tetap di sini dan berlatih selama 3 tahun lagi dan kemudian berpartisipasi dalam penilaian akhir untuk menjadi ksatria resmi. Hanya setelah Anda menjadi, seperti saya, seorang ksatria resmi, Anda dapat dianggap sebagai anggota asli kuil. Sekarang mari kita mulai, Jiang Hu. Petik 2. Iya nih. Seorang pemuda dengan perawakan cukup besar berjalan ke depan, mengeluarkan pedang kayu yang diikatkan ke punggungnya. Semua pemuda ini memiliki peralatan yang sama, pedang kayu dengan panjang 1 meter, lebar 1/3 meter dan ketebalan 2/3 meter. Pemeriksaan untuk menjadi pengawal sederhana. Di depan Balza ada sesuatu yang tampak seperti balok kayu besar yang terhubung ke hutan batu. Di dalam alur batu itu ada sebuah manik batu. Memukul balok kayu akan membuat manik batu bergetar dan menilai dari ketinggian di mana manik batu pulih. Energi spiritual ditentukan. Ini dapat dianggap sebagai metode yang sudah ketinggalan zaman untuk mengevaluasi energi spiritual tetapi sangat tepat ketika mengevaluasi energi spiritual di bawah 100. Energi spiritual, dalam Seng Moda Lu, 1,
adalah faktor utama yang digunakan dalam mengevaluasi peringkat semua orang dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka ksatria, penyihir, atau profesi lain? Tingkat energi spiritual yang digunakan sebagai faktor utama untuk menilai kekuatan mereka. Tingkat ke-10 umumnya adalah tingkat energi spiritual rata-rata untuk pria dewasa normal. "Ah!" Jiang Hu berteriak keras dan dengan kedua tangan menggenggam pedang kayu, dia mengayunkannya dengan keras ke balok batu. Asteris bang asteris, kacang batu itu bergerak naik dan turun. Balza mengangguk, puas, dan mengambil dari tangannya daftar nama sambil berkata, "Jiang Hu, energi spiritual tingkat 13, Anda lulus." Selanjutnya, pemeriksaan ini dengan cepat dilakukan dan dalam sekejap, setengah dari orang-orang sudah selesai. Orang-orang yang berhasil menjadi sekitar setengah dari mereka. Long Hao Chen. Saat dia menyebut nama ini, Balza tanpa sadar menundukkan kepalanya. Di depannya adalah sosok tubuh muda kurus. Bocah lelaki ini terlihat sedikit kurang gizi dibandingkan yang lain. Ia cukup kurus tetapi memiliki wajah yang tampan. Dengan alis yang lentur, mata besar, bulu mata panjang, hidung lurus, kulit putih dan bibir tebal. Meskipun usianya baru 8 atau 9 tahun, ia cukup cantik untuk membuat wanita iri padanya. Terutama karena rambut hitamnya dikombinasikan dengan sepasang mata biru gelapnya. Jika dia melakukan cross-dress, dia akan menjadi kecantikan tingkat nasional. Long Hao Cheng naik di depan Balza tetapi tidak mengeluarkan pedang kayunya seperti yang lainnya. Sebaliknya, dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk, memberi hormat pada Balza. Guru. Petik 2. Penampilan Balza yang awalnya serius sedikit melunak. Dia mengangguk, berkata, "Mulai." Petik 2. "Iya nih." Petik 2. Menarik pedangnya, Long Hao Cheng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkannya dengan kekuatan penuh dan menabrak balok batu. Dengan suara kepulan, biji batu itu memantul, tetapi jelas tidak mencapai 10 kelulusan. Balza segera mengerutkan kening, tingkat energi spiritual 9. Anda tidak lulus. Petik 2. Dari kecepatan tebasan dari pedang Long Hao Chen yang dia lihat, dia bisa melihat bahwa Long Hao Cheng benar-benar menggunakan semua kekuatannya dan pergi habis-habisan. Tapi, dia masih tidak bisa lulus ujian untuk menjadi pengawal. Wajah cantik Long Hao Chen menjadi memerah dan menatap Balza. Dia berkata dengan memohon, "Instruktur, aku." Balza sedikit menghela nafas dan berkata, "Turun." Petik 2. Long Hao Chen dengan penuh semangat mengulang, "Instruktur, beri aku kesempatan lagi. Saya pasti akan lulus." Petik 2. Balza merengut, berkata, "Tapi, itu tidak adil bagi yang lain yang tidak lulus." Petik 2. Long Hao Chen tiba-tiba menjadi diam tetapi tekad di matanya bertahan. Balza memperhatikan ekspresi di matanya dan pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada Long Hao Cheng. Apa itu? Ketekunan. Ketekunan yang dijelaskan dalam 10 standar ksatria. 10 standar ksatria adalah 10 esensi dari para ksatria. Bahkan beberapa ksatria asli tidak dapat menampilkan beberapa dari 10 esensi ini, tetapi anak ini di depan mataku. Sementara Balza tersesat dalam pikirannya,
Long Hao Chen berbalik untuk menghadapi ujian lain dan menggunakan nada yang sangat tulus terhadap orang-orang yang berlatih bersama dengannya selama setahun terakhir, menyatakan, "Aku mohon, beri aku kesempatan lagi." Saat dia memohon, dia tiba-tiba berlutut. Balza terperangah. Para pemuda juga terperangah. Untuk anak-anak ini yang berusia 8 hingga 9 tahun, pada dasarnya tidak mungkin untuk memahami mengapa Long Hao Chen begitu gigih. Mata Balza melebar. Jika itu adalah anak lain, dia akan percaya bahwa anak itu serakah atau pengecut, tapi itu tidak bisa menjadi kasus untuk Long Hao. Karena, meskipun Long Hao mungkin tampak kurus dan lemah, selama pelatihan tahun terakhir ini, di antara semua anak-anak, dia adalah yang paling tekun. Tidak hanya dia dengan sempurna menyelesaikan pelatihan wajib setiap hari, dia juga datang 1 jam lebih awal dan pergi 1 jam kemudian. Balza diikat sebagai ksatria standar peringkat 10, tetapi dia sudah menjadi instruktur selama 10 tahun dan Long Hao Chen adalah siswa yang paling rajin yang pernah dilihatnya. Bocah ini tidak pernah perlu diawasi dan tidak hanya dilatih dengan keras setiap hari, tetapi juga baik untuk semua orang dan membantu sesama peserta pelatihan kapanpun mereka meminta bantuan kepadanya. Ini juga mengapa ketika tiba di giliran Long Hao Chen, tampilan Balza menjadi lembut. Tapi fakta bahwa Long Hao Chen tidak lulus ujian membuatnya terkejut. Jika anak yang rajin seperti itu tidak lulus ujian, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ia tidak memiliki bakat. 1. TL catatan, Seng Modalu, nama daratan, hal berulang untuk menyebut sesuatu. Dalu nama tempat di mana cerita terjadi dalam novel Cina, secara harfiah berarti benua magis.